Selamat malam Pak Dedi. Selamat malam Mbak Fitri. Ya Pak Dedi, PSBB ini akan resmi diterapkan di Kota Bogor mulai Rabu besok. Bagaimana caranya ataupun strategi dari pemerintah Kota Bogor agar masyarakat segala stakeholder patuh pada aturan yang diterapkan di PSBB terutama di Kota Bogor? Ya, jadi sebetulnya 6 poin yang ada di PSBB itu atau di Permenkes itu kan sebetulnya sudah kita laksanakan sejak tanggal 16 Maret bulan yang lalu. Nah, dengan adanya penerapan PSBB ini artinya kita punya cantolan hukum. Nah, dengan cantolan hukum ini otomatis kita bisa melaksanakan penegakan aturan maupun hukum. Nah, dengan demikian kita bisa melakukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk memastikan apabila masih ada yang tidak disiplin, itu bisa dikenakan sanksi-sanksi, baik misalnya tipiring maupun pidana atau pencabutan izin dan lain sebagainya. Jadi inilah yang menjadi pegangan kami dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan PSBB di Kota Bogor. Kemudian yang kedua, kami terus law enforcement sudah dicantumkan dalam peraturan wali kota ataupun Pergub sendiri, Pak Dedi? Ya, sudah tentu saja, karena kan merefer kepada PP 21 tahun 2020, kemudian juga dari PP 21 tahun 2020 ini merefer lagi kepada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Jadi ini sekait-mengkait satu dengan yang lain, dan ini adalah langkah pencantolan ke hukum ya, untuk kita bisa melaksanakan tadi penegakan aturan. Oke, Pak Dedi, ini kita berbicara mengenai aturan teknis, diantaranya mengenai pembatasan di moda transportasi. Ini skemanya akan seperti apa? Apakah akan sama dengan yang diterapkan di DKI Jakarta? Ya, jadi kami koordinasi juga. Jadi 3 gubernur bersama para kepala daerah di bawahnya melakukan koordinasi untuk bersepakat ya, kami akan mengadopsi atau sudah mengadopsi Pergub DKI untuk penerapan PSBB. Jadi hampir tidak ada perbedaan sama sekali. Hampir semua kita jadikan sebagai acuan, dan tujuannya adalah tidak ada diskriminasi satu dengan daerah lain agar efektif dan efisien nanti pelaksanaannya. Oke. Artinya dari segi jumlah transportasi publik akan tetap sama dan yang dikurangi adalah volume penumpang, seperti itu Pak Dedi? Ya, ada beberapa catatan untuk yang bisa dikontrol langsung ya oleh pemerintah daerah seperti angkutan kota misalnya. Tetapi yang untuk yang terkait dengan komuter lain, karena berada di bawah Kementerian Perhubungan, di bawah PT KAI dan PT KCI, kami kemarin bersepakat, kami duduk bersama ya 5 kepala daerah dengan PT KAI dan KCI untuk membahas masalah resiko terkait dengan apakah memungkinkan PT KCI melakukan kontrol sosial dan physical distancing di dalam gerbong kereta api. Rupanya ini yang menjadi tantangan. Nah, kalaupun diterapkan misalnya dari 244 penumpang per gerbong hanya diperbolehkan 60 di Kota Bogor, tetapi kan pada saat masuk ke dalam area stasiun itu ada resiko kumpulan massa. Kemudian masuk ke dalam di dalam gerbong pun tidak bisa dipastikan bahwa itu 60 orang, dan kemudian semakin melewati stasiun-stasiun lain semakin bertambah jumlah penumpangnya. Nah, untuk itu artinya opsi apa yang ditawarkan dari Pemkot Bogor? 5 pimpinan daerah meminta kepada PT KCI dan PT KAI untuk menghentikan saja dulu supaya kita efektif. Bukan apa-apa, pengorbanan masyarakat yang lain kan sudah besar. Ya, dunia usaha sudah besar, pelajar, mahasiswa juga. Kita sudah menghentikan peribadatan di rumah-rumah ibadah. Apalagi yang harus kita bela. Nah, jadi intinya jangan ada diskriminasi. Semua sudah berkorban, ya udah kita berkorban untuk satu jangka waktu tertentu yang tidak terlalu lama, tetapi pencapaiannya efektif. Nah, bayangkan sudah ratusan miliar ya, sudah triliunan yang akan dialokasikan untuk jaring pengaman sosial dalam rangka penerapan PSBB, tetapi kita melihatnya tidak akan efektif kalau masih ada penumpukan massa seperti yang ada di jalur kereta api. Pak Dedi, artinya usulannya adalah menghentikan sementara KRL selama masa PSBB diterapkan. Lalu bagaimana respon dari PT KAI dan juga KCI? Ya, alhamdulillah sebetulnya PT KAI dan PT KCI menganggap permohonan seperti ini biasa, karena mereka melihat ini adalah dalam rangka menjalankan misi kemanusiaan. Dan yang kita ingin selamatkan adalah jiwa manusia. Jadi untuk di dalam tubuh PT KCI sendiri kan tidak ada jaminan bahwa pegawai mereka tidak akan terpapar dalam kondisi seperti ini. Demikian juga PT KAI. Jadi tidak ada yang istilahnya bukan sesuatu hal yang tabu atau haram apabila ada permintaan untuk penutupan jalur sementara.
Dan sudah terjadi, misalnya kalau nggak salah saya dengar itu dari Maja sampai Tangerang dan seterusnya, itu ada beberapa Pak Dedi, penutupan. kita meminta Dan lumrah ketegasan saja. lagi. Artinya apakah KRL besok di PSBB untuk jurusan Bogor dan sebaliknya ini apakah memang sudah dihentikan sementara atau seperti apa? Ketegasannya kembali. Ya belum. Belum. PT KAI dan PT KCI meminta surat ya secara resmi, secara kolektif, dan sekarang sudah jadi ya draft suratnya dan akan kami kirimkan paling tidak besok. Artinya kalaupun tidak besok dilaksanakan, ada hari-hari berikutnya bisa kita dorong untuk bisa diterapkan segera. Oke, selain dari segi moda transportasi mengenai sistem pengawasan dan pemantauan seperti apa? Di DKI Jakarta ada sekitar 33 checkpoint ataupun lokasi pemeriksaan, bagaimana dengan di Kota Bogor? Di Kota Bogor ada 11 checkpoint juga, intinya kita ingin mengontrol lalu lintas baik kendaraan maupun orang ya, untuk memastikan bahwa mereka yang memasuki area-area tertentu ini hanya yang dikecualikan saja. Kalau memang tidak ada kepentingannya tentu kita harus ada ketegasan untuk melakukan pembatasan-pembatasan. Nah, kita juga sudah siapkan 300 personil per hari ya untuk di 11 checkpoint di Kota Bogor, dan itu terdiri dari pasukan gabungan, artinya dari TNI dan Polri ada, kemudian dari dari Satpol PP ada, kemudian dari Dishub juga ada, kemudian dari Dinsos dan lain-lain juga ada juga. Oke. Mengenai bantuan sosial Pak Dedi, bagaimana dengan pendataan penerima bantuan sosial di Kota Bogor? Apakah datanya sudah akurat dan sudah diverifikasi? Ya, untuk yang data terpadu kesejahteraan sosial DPKS 71.000 itu sudah terverifikasi dan sudah dijadikan sebuah keputusan. Tinggal penambahan yang untuk miskin baru ini sedang kita data sedemikian rupa agar tidak tumpang tindih dengan data DPKS. Karena prinsip pemberian bantuan dari pemerintah kan tidak boleh tumpang tindih, hanya boleh satu kali. Sementara ada 7 pintu bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang masing-masing punya kriteria tersendiri. Oke, ringkas saja mekanisme penyalurannya akan seperti apa Pak Dedi? Ya, yang setahu saya yang sudah kita bicarakan adalah bantuan gubernur. Bantuan gubernur ini mekanismenya hanya diperuntukkan untuk yang non-DTKS dan penyalurannya melalui PT POS. Bahwa kemudian PT POS akan melakukan proses subkontraktor ya dengan jaringan distribusi yang lain itu tentu kami tidak ketahui, tetapi intinya pemerintah kota hanya akan memastikan bahwa data itu sesuai dengan NIK dan KTP maupun IKTP maupun KK. Jadi mudah-mudahan ini tidak terjadi tumpang tindih dan kita kontrol melalui RW siaga corona. Baik, kita harapkan PSBB yang akan diterapkan besok dapat disiplin dilakukan oleh setiap stakeholder dan semua pihak agar kemudian efektif memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan pemberian bantuan dapat kemudian menjadi tepat sasaran. Baik, terima kasih Wakil Wali Kota Bogor Bapak Dedi Arahim telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.